Nah, Abbas ini memang terkenal kejam. Dia ngejar Pak Joko itu sambil bawa tombak dan dia teriak-teriak mengancam. Ketika ngelihat Pak Joko lari, Abbas itu langsung melemparkan tombaknya ke arah Pak Joko. Mbah Sarmin waktu itu nggak bisa teriak ngelihat pemandangan sadis itu. Yang Mbah Sarmin lihat, di bawah kolong tempat tidur Mbah Sarmin ini sudah ada genangan darah segar. Mereka takut menjadi sasaran selanjutnya kalau tanya-tanya lebih dalam. Dan kondisi istri dan juga anak-anak Mbah Sarmin ini masih sangat shock dan mereka trauma dengan melihat peristiwa itu. Dan semenjak itulah desa Sanggarpati ini mulai mencekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Berry yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Lampung Barat, teman-teman, di sebuah kampung atau di sebuah desa dekat dengan kawasan hutan register. Hutan register ini maksudnya adalah hutan yang dimiliki oleh negara dan dikelola berdasarkan nomor urut administrasinya. Nah, istilah ini berasal dari hutan yang sebelumnya merupakan perkebunan era kolonial Belanda, terus kemudian ditata ulang oleh pemerintah Indonesia. Jadi dulu ada sebuah desa atau sebuah daerah yang orang menyebutnya Sanggarpati. Tapi desa ini bukan nama yang sebenarnya, namanya kami samarkan, dan daerah itu memang ada. Ini adalah sebuah kampung kecil. Di situ petaninya banyak sekali dan mereka hidup dari kopi dan juga lada. Di tahun-tahun awal ketika desa ini mulai berkembang, kampung itu tenang. Pendatang banyak yang datang dari Jawa dan mereka ikut program transmigrasi waktu itu. Di situ akhirnya mereka membuka lahan, mulailah menanam biji-biji kopi dan kemudian membangun rumah-rumah kayu. Dan warga lokal dan juga pendatang ini awalnya ya mereka hidup rukun karena mereka sama-sama mau hidup tenang. Tapi ternyata ketenangan itu nggak lama. Di kampung itu terutama di masa-masa di sekitaran tahun 80-an atau 90-an, batas tanah itu banyak yang cuma pakai patok kayu. Nggak ada sertifikat lengkap. Dan di situ negara mengaku kalau itu adalah tanah negara. Tapi warga lokal merasa itu adalah tanah leluhur. Dan para pendatang juga merasa dapat jatah dari pemerintah dengan ikut program transmigrasi itu. Jadi di situ semua merasa punya hak. Dan tahun berganti ketika pohon kopi ini semakin banyak, sudah mulai tumbuh dan menghasilkan, harga kopi itu jadi naik dan disitulah masalah mulai muncul. Ketika lahan-lahan itu masih kosong, nggak produktif, nggak dimanfaatkan apapun, orang ya masih bisa hidup rukun. Tapi ketika lahan ini mulai menghasilkan, orang itu mulai rebutan. Nah, disitulah pemerintah datang untuk survei dan mereka bilang banyak lahan warga yang masuk kawasan register. Disitulah warga mulai bingung. Mereka juga bilang, loh dari dulu kami tinggal di sini, kok bisa dibilang ini hutan negara? Pemerintah ngomong seperti itu karena datanya memang seperti itu. Tapi warga juga punya cerita yang berbeda.
Nah, di tengah kebingungan yang semacam itu muncullah kelompok orang-orang dari luar kampung. Mereka ini datang dan mereka ngakunya juru jaga register. Tapi warga sebenarnya sudah tahu mereka ini bukan petugas resmi. Ya bisa dibilang mereka ini preman-preman. Dan bisa dibilang inilah awal munculnya premanisme di sana. Nah, mereka itu datangnya berkelompok. Si preman-preman ini biasanya mereka datang itu naik motor trail dengan suara knalpot yang keras. Sore harinya mereka nongkrong di simpang jalan kebun situ. Awalnya ya mereka bilangnya mau menjaga keamanan lahan. Tapi lama-lama mereka minta jatah juga. Dan terhadap warga yang membawa hasil kopi dari kebunnya, mereka ini warga selalu ditanya, ini hasil dari blok mana ini? Siapa yang ngasih izin kelola? Disitulah warga bingung. Jadi mau nggak mau ya akhirnya supaya urusan beres mereka harus bayar ke preman-preman itu. Karena mereka tahu tujuan preman-preman ini pasti minta uang. Dan setelah dikasih uang, mereka diam, urusan beres. Jadi kasus pemalakan jalan kebun ada di banyak berita Lampung sejak tahun 90-an sampai awal tahun 2010-an. Hanya saja memang wajah pelakunya yang berganti. Dan di desa Sanggarpati ini, kelompok itu semakin kuat. Kenapa kuat? Karena di belakangnya ada dua pihak sekaligus. Yang jelas, ada oknum pegawai pertanahan yang butuh orang lapangan, dalam tanda kutip. Dan yang kedua, kenapa mereka ini bisa kuat? Karena ada beberapa pemilik modal yang mau memperluas lahannya. Jadi preman-preman itu jadi kaki tangannya. Nah, mereka yang menetapkan batas, mereka juga yang mengintimidasi, mereka juga yang bilang bahwa ini lahan bukan milikmu, ini milik kami. Padahal yang dituduh ini, itu sudah tinggal di situ sekitar 20 tahunan. Dan waktu itu aparat juga jarang turun jauh-jauh ke lapangan. Kalaupun ada laporan, datangnya itu biasanya mereka baru beberapa minggu kemudian. Dan masalah yang sudah panas ini akhirnya jadi semakin membara, dan situasi ini persis seperti banyak laporan konflik agraria di Lampung. Mungkin teman-teman masih ingat dulu pemberitaannya sangat santer sekali di TV-TV. Ada kasus register 45 Mesuji, Lampung Barat. Nah, pola konfliknya itu sama. Jadi kita bisa membayangkan situasi di masa-masa itu. Ketika pagi hari orang mau berangkat ke kebun, di pikiran mereka ini bukan soal panen. Yang mereka pikirkan waktu itu, kira-kira ini di sana nanti ada yang nongkrong, nggak ada yang jaga, nggak preman-preman itu. Dan kalau misal ada yang jaga di sana, kira-kira lewat mana yang aman. Dan kalau sampai ketemu mereka, ini harus jawab gimana. Dan setiap kali lewat simpang kebun itu, kelompok ini memang selalu hadir. Kadang mereka datang 5 orang, kadang 10 orang. Dan kalau pas musim panen, itu bisa lebih banyak lagi. Dan kira-kira ini adalah prolog untuk cerita yang akan kami ceritakan di episode kali ini, teman-teman. Tentang sebuah desa yang dikuasai oleh preman-preman kejam. Dan bahkan mereka itu tega menyiksa, bahkan membunuh korbannya. Dan cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang namanya nggak mau disebutkan. Karena cerita ini cukup sensitif sekali. Narasumber nggak mau nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dia masih tinggal di sana. Dan narasumber ini juga menjelaskan bahwa cerita ini adalah cerita kelam tentang masa lalu desanya di Lampung Barat. Dan kenapa sang narasumber ini namanya minta disamarkan? Karena sampai hari ini ada keluarga dan juga keturunan dari tokoh-tokoh preman dalam cerita ini yang masih tinggal di desa tersebut. Jadi untuk menjaga privasi narsum dan desanya, di sini kami akan menyebut desanya dengan nama Desa Sanggarpati. Dan untuk narasumber sendiri, kita sebut saja nama beliau Mas Berry. Jadi teman-teman, peristiwa ini pernah terjadi di sekitaran tahun 90-an di salah satu desa yang berada di wilayah Lampung, sebut saja desa tersebut Desa Sanggarpati. Dan Mas Berry ini mendengar langsung cerita ini dari saksi hidup peristiwa tersebut. Sebut saja namanya Mbah Sarmin. Dan ketika menceritakan cerita ini kepada Mas Berry, waktu itu usia Mbah Sarmin ini sekitar 90 tahunan. Jadi ceritanya, di sekitar tahun 2000-an, 2007 kira-kira, Berry dan keluarga ini pindah dari Jawa ke Lampung. Berry pindah ke sana itu karena sudah banyak sanak saudaranya yang sudah lebih dulu merantau ke sana. Dan di sekitaran tahun 2012, Mas Berry ini ketemu dengan seorang laki-laki tua, kakek-kakek. Beliau hidupnya seorang diri, istrinya juga sudah meninggal, sedangkan anak-anaknya ini sudah menikah, sudah berumah tangga semua, dan mereka umumnya tinggal di Palembang. Nah, nama kakek ini adalah Mbah Sarmin.
Dari pertemuan itu Mas Berry dan Mbak Sarmin ini jadi semakin dekat, mereka semakin akrab. Hampir setiap hari Mas Berry dan keluarga itu selalu datang ke tempat Mbak Sarmin ini. Dan dari sinilah Mbak Sarmin mulai banyak cerita tentang masa lalu kelam desa Sanggarpati, yang tidak lain adalah desa yang Mas Berry tinggali sampai hari ini. Jadi peristiwa ini terjadi di sekitaran tahun 80-an. Bisa dibilang di tahun-tahun itu Berry ya kira-kira masih sekitar kelas 3 SD dan dia waktu itu masih tinggal di Nabire, Papua. Pada waktu itu, Mbah Sarmin masih berusia mungkin sekitar 50 tahunan. Beliau mempunyai 4 orang anak, 3 orang anaknya perempuan dan 1 laki-laki. Mbah Sarmin sendiri adalah salah satu perintis di desa Sanggarpati. Bisa dibilang beliau ini juga merupakan salah satu babat alas di desa tersebut. Nah, pada masa-masa itu, desa Sanggarpati ini masih berupa hutan yang lebat sekali dan memang dikenal angker. Umumnya warga di Lampung itu adalah petani kopi. Karena harga lahan di daerah pedesaan atau perkotaan sudah mahal, banyak orang nekat yang akhirnya membuka lahan atau nebas hutan itu untuk dijadikan kebun kopi. Nah, Mbah Sarmin ini adalah salah satu dari sekitar 5 orang perintis awal yang datang dari berbagai daerah untuk membuka lahan di sana. Jadi pada awalnya, Mbah Sarmin dan orang-orang ini itu jalan kaki. Mereka jalan kaki menyusuri hutan selama beberapa hari. Dan ketika menjelang gelap itu mereka membuat tempat berteduh seadanya dan tidur di situ. Pagi harinya, mereka jalan lagi, menyusuri hutan lagi untuk nyari lokasi yang cocok dijadikan lahan kopi. Mereka harus mencari tanah yang nggak terlalu curam, dan tanah itu harus yang dekat dengan sumber air, dan juga punya tanah yang gembur. Jadi, untuk mencari tanah yang seperti ini agak-agak susah dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kadang lokasi yang dipilih ini juga harus berdasarkan petunjuk dari tetua kampung atau mengikuti jejak rombongan yang lebih dulu mereka membuka lahan. Dan singkatnya, sekitar 5 harian mereka jalan menyusuri hutan itu, Mbah Sarmin dan orang-orang ini akhirnya menemukan sebuah lokasi yang cocok. Di situ akhirnya mereka menandai batas lahan itu dengan tali. Ada juga yang menandai dengan patok kayu dan semak-semak yang ada di sekelilingnya itu sudah ditebas semua. Malam harinya mereka mendirikan gubuk yang jaraknya antara satu gubuk dengan yang lain itu bisa mencapai 2-3 km. Bisa dibayangkan antara satu gubuk dengan gubuk yang lain itu sekitar 2-3 km. Jadi suasananya itu sangat sepi sekali. Dan waktu itu Mbah Sarmin sendiri yang tinggal di gubuk tersebut. Singkatnya mereka pagi harinya mulai menanam bibit kopi dan mengelola kebun kopi itu. Dari tahun ke tahun, daerah itu akhirnya semakin ramai dan akhirnya menjadi sebuah desa. Desanya desa kecil dan lokasinya itu sangat terpencil, jauh dari desa atau kota lain. Akses menuju ke sana itu juga sangat sulit. Bahkan untuk mereka yang mau berbelanja kebutuhan pokok, warga itu masih sering jalan kaki menuju ke tempat keramaian atau tempat yang menjual bahan-bahan. Karena belum banyak yang punya kendaraan roda 2 jadi mereka jalan kaki. Nah, di desa kecil yang baru terbentuk ini, nggak ada hukum pemerintahan yang resmi. Maksudnya di situ belum ada lurah, belum ada RW atau RT pun belum ada. Ditambah lagi di masa-masa itu akses ke desa ini juga sangat susah, batas wilayah desa juga masih belum ada. Intinya bahwa desa ini belum tercatat secara resmi di pemerintahan daerah. Jadi masih belum ada kepala desa, RW atau RT. Istilahnya di situ siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Dan pada saat itu, kekuatan di sana atau kekuasaan itu dipegang oleh beberapa preman yang kita sebut saja namanya di situ ada Pak Suat. Dia ini adalah orang asli Lampung, usianya sekitar 43 tahunan waktu itu. Dan dia ini tinggal bersama keluarga besarnya di desa tersebut. Dan Suat ini, dia mempunyai orang-orang kepercayaan atau bisa dibilang anggotanya atau tangan kanannya. Jadi di situ ada tangan kanannya Suat itu namanya Abbas. Waktu itu usia Abbas ini sekitar 30 tahunan. Ada lagi yang namanya Saipul, yang waktu itu usianya sekitar 50 tahunan. Terus ada lagi Sofyan, yang usianya sekitar 40 tahunan. Nah, mereka ini adalah preman-preman di desa Sanggarpati yang sangat meresahkan pada saat itu. Kelompok ini sangat meresahkan sekali dan sangat menakutkan. Ditambah lagi kelakuan mereka itu yang begitu kejam. Mereka nggak cuma memeras atau memukul para penduduk yang ada di sana, tapi juga sudah banyak melakukan pembunuhan sadis terhadap pendatang baru.
Dan seringkali ketika Suat ini ada kegiatan misalnya kayak berupa pembukaan lahan baru, atau misalnya Suat dan keluarganya ini mau membangun rumah, dia itu selalu mewajibkan semua warga di sana untuk ikut serta membantu. Tentunya bantunya itu ya dengan cuma-cuma, nggak ada bayaran di situ, ya mirip-mirip kerja paksa lah. Tapi kalau ada salah satu warga saja yang misalnya nggak datang atau nggak ikut membantu, itu di situ seluruh anggota keluarga Suat itu akan bergerak mendatangi rumah orang tersebut, dan di situ mereka nggak segan-segan untuk menarik denda dengan sejumlah uang yang harus dibayar. Dan kalau orang itu nggak bisa membayar denda, ya pasti akan ada yang memukul si orang tersebut, nendang, bahkan mengusir orang itu dari desa tersebut. Nah, pernah suatu ketika ada laki-laki parubaya, sebut saja namanya Pak Joko. Beliau, Pak Joko ini sudah susah payah nebas lahan di desa tersebut. Ceritanya Pak Joko ini sudah kerja keras mengelola kebunnya. Itu selama 5 tahun dilakukan. Sampai kemudian kebunnya ini membuahkan hasil. Nah, tiba-tiba Pak Joko itu difitnah sebagai pencuri kopi. Dan juga dia dicurigai karena nggak pernah menghadiri acara wajib yang diadakan oleh Pak Suat ini. Sampai pada suatu malam, sekitar jam 8 malam, ketika waktu itu situasi desa ini sudah sepi, Pak Joko itu sudah merasa nggak enak perasaannya malam itu, dan ternyata benar. Tiba-tiba ada 3 orang anggota Suat yang datang ke rumah Pak Joko. Ternyata 3 orang anggota lain ini sudah menunggu di halaman. Malam itu Pak Joko mendengar kayak ada suara langkah kaki beberapa orang yang menuju ke arah rumahnya. Ketika itu Pak Joko ini sempat ngintip. Dia ngintip keluar, dia melihat, kok ada 2 orang. 2 orang ini bawa tombak, dan 2 orang lainnya itu bawa samurai. Ternyata banyak juga yang datang. Orang-orang ini langsung teriak-teriak dari arah luar rumah Pak Joko itu. "Weh Joko, keluar kamu Jok, keluar. Kamu maling kamu." Jadi mereka semua ini meneriaki Pak Joko supaya Pak Joko keluar dari rumah. Nggak lama kemudian, 2 orang yang lain itu akhirnya mendobrak pintu rumah Pak Joko, dan karena Pak Joko ini sudah yakin kalau malam itu dia akan dibunuh, Pak Joko akhirnya melarikan diri. Dia berusaha keluar dari rumah lewat jalan belakang, dan gimana caranya supaya orang-orangnya Suat ini nggak ngelihat dia. Belum sempat Pak Joko kabur jauh dari rumahnya, ada yang ngelihat Pak Joko kabur lewat pintu belakang rumah. Terus pada akhirnya Pak Joko pun dikejar. Yang ngejar ini salah satu tangan kanannya Pak Suat, namanya Abbas. Nah, Abbas ini memang terkenal kejam. Dia ngejar Pak Joko itu sambil bawa tombak, dan dia teriak-teriak mengancam. Ketika ngelihat Pak Joko lari, Abbas itu langsung melemparkan tombaknya ke arah Pak Joko. Tapi di situ untungnya Pak Joko ini masih selamat. Jadi tombaknya itu nggak sampai melukai Pak Joko. Dan meskipun waktu itu hampir mengenai kepala Pak Joko, dia itu ketakutan. Akhirnya Pak Joko lari, dan melihat peristiwa itu, istri dan anak-anak Pak Joko ini cuma bisa nangis ketakutan di dalam rumah. Dan keesokan harinya, istri Pak Joko, sebut saja namanya Bu Nani, beliau itu akhirnya diusir dari desa tersebut bersama anak-anaknya oleh kelompoknya si Suat ini. Dan semenjak kejadian pengusiran itu, Bu Nani itu sering sakit-sakitan. Dan gak lama kemudian setelah beliau sakit-sakitan itu, beliau meninggal dunia. Dan anak-anaknya kemudian tinggal bersama saudara Bu Nani di kampung halamannya. Sedangkan Pak Joko sendiri, kabarnya beliau memilih untuk menetap di Malaysia. Dan menurut kabar dari beberapa narasumber, sampai saat terakhir berhubungan dengan Pak Joko itu, Pak Joko ini sempat berkata, dia dendam, dan dia mengatakan sampai mati pun gak akan memaafkan fitnah dan juga kekejaman dari kelompok Suat. Dan kebiasaan Suat ini memang selalu seperti itu. Polanya selalu sama. Jadi setelah seseorang itu difitnah misalnya, dan juga setelah dianiaya, kebun atau lahan yang sudah jadi itu akan dirampas paksa dan dijual untuk kepentingan pribadi si Suat dan kelompoknya. Dan ini juga lah yang dilakukan kepada kebun yang sudah dikelola oleh Pak Joko selama 5 tahun. Kebun itu akhirnya dijual dan masuk ke kantong pribadi mereka. Sampai pada suatu saat, Mbah Sarmin sendiri inilah yang sempat menjadi saksi kekejaman dan juga kesadisan kelompoknya si Suat. Nah, peristiwa itu menjadi peristiwa yang paling sadis di desa tersebut. Jadi suatu ketika, ceritanya ada seorang pemuda pendatang. Dia ini datang dari Jawa, sebut saja namanya Pram. Usia Pram waktu itu sekitar 28 tahunan. Ketika Mbah Sarmin ngelihat Pram ini, Pram itu adalah laki-laki yang baik. Dia pemuda yang baik, dia ramah orangnya, dan dia benar-benar punya niat untuk kerja. Jadi waktu itu Pram itu sering kali berkunjung ke gubuknya Mbah Sarmin. Mereka ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu Mbah Sarmin tahu betul kalau Pram ini sering datang
Karena dia ada ketertarikan dengan salah satu anak gadisnya Mbak Sarmin. Dan Mbak Sarmin pun setuju akan hal itu karena sudah melihat bahwa Pram ini orangnya baik. Nah, tiba-tiba terdengar kabar bahwa ada warga yang kehilangan kopinya. Mbak Sarmin waktu itu sudah menduga ini bisa jadi rekayasa kelompoknya si Suat untuk merampas lahan lagi. Jadi sekitar jam setengah 9 malaman, malam itu pas kebetulan Pram ini lagi berkunjung ke rumahnya Mbak Sarmin. Mbak Sarmin itu langsung ngasih tahu ke Pram, Nak, ini Bapak kan dengar ada kegaduhan soal kopi yang hilang. Ini entah benar atau enggak, yang penting sekarang kamu jangan keluar rumah. Jangan main ke tempat Bapak dulu sampai kondisi desa aman. Sudah, kamu pulang dulu. Bapak takut nanti kamu ini dicurigai. Kalau kelompok si Suat ini bergerak, siapa yang dicurigai pasti diusir dan dipukuli. Nah, Bapak ini takut, sudah kamu pulang dulu. Nah, orang sini kalau mendengar kabar yang seperti itu, nggak ada yang berani keluar rumah. Nah, Mbak Sarmin menjelaskan itu ke Pram. Tapi Pram ini jawab, oh ya Pak, terima kasih sarannya ya Pak. Tapi saya kesini ini nggak ada niat aneh-aneh. Saya juga nggak mencuri, apalagi saya macam-macam. Saya nggak ada niat itu. Saya ini niatnya cuma main. Terus mendengar jawaban dari Pram, Mbak Sarmin ini tetap memaksa supaya Pram cepat pergi. Sudah nak, Bapak tahu kamu nggak nyolong. Bapak tahu kamu orangnya baik. Tapi pokoknya kamu pulang dulu. Turutilah Bapak. Orang sini ini kalau sudah sekali curiga langsung bawa parang. Nah, Pram sendiri dia punya pemahaman dalam dirinya. Dia ini kan belum lama merantau di desa itu. Jadi Pram itu cuma berpikir waktu itu selama dia nggak berbuat jahat, ya insya Allah hidupnya aman. Dan akhirnya ketika Pram masih ada di rumah Mbak Sarmin, sekitar setengah jam setelah perbincangan itu, sekitar hampir jam 9 malam lebih lah, Mbak Sarmin itu mendengar ada yang gedor-gedor pintu gubuknya. Karena takut terjadi keributan, Mbak Sarmin nyuruh Pram untuk lari lewat pintu belakang. Tapi ternyata sudah ada 4 anggota dari si Suat itu yang berjaga di halaman depan dan belakang. Jadi mereka benar-benar dikepung. Dan mereka ini sudah membawa golok semua. Pram akhirnya lari dan bersembunyi di bawah amben atau di bawah tempat tidur karena dia nggak punya tempat untuk lari lagi. Beberapa menit kemudian, Suat dan kelompoknya berhasil masuk ke dalam rumahnya Mbak Sarmin. Begitu mereka masuk, Suat dan orang-orangnya ini langsung memukuli dan nendang Mbak Sarmin sampai Mbak Sarmin itu juga berdarah-darah. Disitulah Mbak Sarmin dituduh melindungi maling. Yang dimaksud adalah Pram. Nah, mereka menggeledah seluruh isi rumah Mbak Sarmin. Abbas dan Saipul itu masuk ke kamar, terus dia ini teriak, loh ini loh orangnya. Dia sembunyi di bawah kolong. Disitulah mereka langsung menombak Pram berulang kali di bawah tempat tidur. Mbak Sarmin waktu itu nggak bisa teriak ngelihat pemandangan sadis itu. Yang Mbak Sarmin lihat, di bawah kolong tempat tidur Mbak Sarmin ini sudah ada genangan darah segar. Sempat di situ Mbak Sarmin itu sambil menangis, Mbak Sarmin megang salah satu kaki orangnya Suat dan memohon kepada mereka supaya Pram ini nggak dibunuh. Karena Pram itu orang baik, dia jelaskan itu. Dan Mbak Sarmin itu yakin bahwa bukan Pram yang maling. Melihat Mbak Sarmin yang memohon-mohon seperti itu, ini justru membuat kelompoknya Suat itu semakin menjadi-jadi. Mereka malah semakin lebih beringas. Dengan kondisi Pram yang sudah lemes dan berdarah-darah itu, Pram diseret ke belakang gubuk, tepat di dekat tanaman pohon pisangnya Pak Sarmin itu. Disitulah istri Pak Sarmin dan anak-anaknya menyaksikan Pram itu dijaga oleh 4 orang dan disembelih sampai darah segarnya itu muncrat ke daun pisang. Nah, istri Pak Sarmin langsung pingsan ngeliat momen itu dan seluruh keluarganya juga histeris. Jadi setelah pembunuhan Pram ini, keluarga Pak Sarmin nggak tahu di mana jasad Pram dikubur atau dibuang. Selain itu karena nggak ada yang berani mencari informasi tentang jasadnya Pram. Karena jelas mereka takut menjadi sasaran selanjutnya kalau tanya-tanya lebih dalam. Dan kondisi istri dan juga anak-anak Mbak Sarmin ini masih sangat shock dan mereka trauma dengan melihat peristiwa itu. Dan semenjak itulah desa Sanggarpati ini mulai mencekam. Banyak warga di sana itu yang mengaku melihat penampakan sosok Pram. Nah, 2 malam setelah peristiwa itu, ini sekitar jam 8-an malam, waktu itu Mbak Sarmin ini lagi duduk di kursi di depan rumahnya sambil beliau itu memikirkan, kira-kira di mana jenazah Pram dimakamkan? Atau jangan-jangan jenazahnya ini cuma dibuang di sungai? Jadi Mbak Sarmin terus kepikiran, dan setiap kali dia ingat suara Pram, Mbak Sarmin itu langsung meneteskan air mata. Dia sedih banget. Suasana malam itu begitu sunyi, ditambah lagi pada masa-masa itu di desa tersebut ini kan masih belum ada listrik. Jadi warga itu masih benar-benar mengandalkan penerangan dari lampu minyak. Nah, malam itu pas Mbak Sarmin duduk di depan rumahnya, tiba-tiba Mbak Sarmin mendengar ada suara dari arah dapur rumah.
Ketika Mbah Sarmin noleh ke arah belakang, karena kebetulan waktu itu pintu belakang rumah Mbah Sarmin ini kebuka, di situ samar-samar Mbah Sarmin ngeliat ada sosok yang berdiri, dan setelah diperhatikan ternyata ada sosok laki-laki yang mirip banget dengan Pram. Jadi dia ini pakai baju yang sama persis dengan yang terakhir kali dipakai oleh Pram ketika dia dibantai di rumahnya Mbah Sarmin. Jadi dalam momen itu, antara sadar dan nggak sadar, ketika Mbah Sarmin ngelihat sosok itu ngomong ke Mbah Sarmin, "Pak, kulo nyuwun tolong Pak, openi kulo sak mestine." Nah, maksudnya di sini adalah, "Pak, saya minta tolong rawat saya yang semestinya." Nah, melihat hal itu, Pak Sarmin langsung kaku. Beliau nggak bisa bergerak, tapi dia tahu persis bahwa sosok itu adalah Pram dengan baju yang terakhir dia pakai, dan sosok ini berlumuran darah, dan darahnya itu mengalir dari leher yang menganga. Beberapa detik kemudian, sosok ini pun menghilang. Pak Sarmin langsung segera membangunkan istrinya, dan dia cerita tentang kejadian yang baru dia alami. Terus keesokan harinya, Mbah Sarmin menemui beberapa warga. Beliau menceritakan peristiwa yang beliau alami semalam itu. Terus disitulah beliau ngajak warga untuk mencari jasad Pram. Di situ Mbah Sarmin bilang, "Ayo kita sama-sama nyari jasad Pram. Semalam soalnya saya itu didatengin. Pram ini minta tolong untuk diurus dengan layak. Tapi semua warga ini nggak ada yang berani. Karena mereka takut kalau kelompok si Suat ini ngelihat mereka peduli sama Pram, ya mereka akan dianggap bersekongkol." Akhirnya sampai malam kedua jasad Pram itu masih belum diketahui keberadaannya, dan malam itu ada warga yang lain yang juga ikut didatengin oleh sosoknya Pram. Jadi kita sebut saja nama orang ini Pak Abduh. Pak Abduh ini juga siang itu sempat didatengin oleh Pak Sarmin. Pak Sarmin itu minta tolong juga kepada Pak Abduh untuk mencari jasad Pram. Tapi jujur waktu itu, Pak Abduh juga takut ketahuan kelompoknya Suat. Nah malam itu, selepas sekitar jam 7 malam, Pak Abduh itu ketiduran di ruang tamu rumahnya. Posisi pintu rumah itu dalam kondisi yang tertutup. Dan nggak biasanya sebenarnya Pak Abduh itu tidurnya sore-sore. Jadi waktu itu sebenarnya Pak Abduh ini masih ngopi, sambil dia ngelamun sendirian, terus tiba-tiba dia ketiduran. Nah, dalam situasi antara tidur, tapi tidurnya juga belum pules, sosok Pram itu duduk persis di samping Pak Abduh. Tapi Pak Abduh nggak bisa gerak. Jadi beliau cuma matanya yang bisa melek, dan dia ngelirik ke kanan, dia ngelihat memang ada Pram duduk di situ. Pram cuma bilang, "Saya butuh bantuan, Pak. Jenazah saya harus dimakamkan dengan layak." Nah, pada akhirnya teror sosok Pram itu semakin sering terjadi di Desa Sanggarpati. Hampir setiap habis maghrib, warga sering mendengar suara orang minta tolong. Pernah ada seorang ibu, beliau ini usianya sekitar 50 tahunan, kita sebut saja namanya Butin. Biasanya setiap sore menjelang maghrib, Butin itu selalu ambil daun pisang di belakang rumah untuk dijadikan bungkus kue. Nah, Butin ini biasanya bikin kue itu dini hari sekitar jam 2 atau jam 3. Nah, hari itu Butin baru pulang dari ladang sekitar jam 4 sore. Bahkan waktu itu beliau belum sempat mandi. Karena kecapean sekali, akhirnya Butin itu langsung tidur. Nah, hari itu kebetulan juga suami dan anaknya Butin ini lagi ada di kota. Mereka butuh sebuah barang. Jadi Butin sendirian di rumah. Nah, sore itu Butin ini ketiduran sampai jam 7 malam. Pas dia kebangun, kondisi rumah itu gelap. Dia belum sempat menyalakan lampu minyak. Akhirnya di luar itu Butin juga ngeliat, loh ternyata sudah gelap. Butin kaget, ternyata dia ketiduran itu sampai malam. Dan belum juga sempat beliau ambil daun pisang. Akhirnya cepet-cepetan Butin menyalakan lampu minyak di rumahnya, dia ambil sabit dan langsung ke belakang. Butin itu pakai senter menuju ke belakang rumah. Jadi dia ambil daun pisang itu secukupnya. Nah, di satu titik, Butin itu sempat ngeliat ada satu pohon pisang ini yang aneh. Jadi pohon pisang itu kayak mengucurkan sesuatu. Pas senter ini diarahkan ke arah pohon pisang itu, ternyata dari batang pohonnya itu mengucur semacam cairan kental. Dan ketika diperhatikan dengan dekat, ternyata cairan itu mirip darah segar dan kental banget. Butin masih nggak percaya, ini gimana bisa pohon pisang bisa mengucurkan darah segar dan kental. Butin sudah mau lari waktu itu, tapi dia masih penasaran. Dia juga khawatir, jangan-jangan pohon pisang Butin ini kena penyakit atau apa. Akhirnya dia peganglah cairan kental itu, terus dia cium. Ternyata baunya anyir darah. Butin langsung lari masuk ke rumah, dan sekitar jam 9 malam datanglah suami dan juga anaknya Butin. Butin langsung menceritakan perihal pohon pisang yang mengeluarkan darah itu ke suami dan juga anaknya. Nah, pada saat itu juga
suami dan juga anak Butin ini langsung ambil senter dan arit, mereka langsung menuju ke kebun belakang rumah. Mereka cek satu persatu setiap pohon pisang yang ada di situ. Disitulah anak Butin ini ngelihat ada satu pohon pisang yang terlihat busuk. Dari kejauhan pas diarahkan senter ke situ, itu terlihat kalau pohon pisang ini sudah membusuk. Dan memang mengeluarkan cairan kental warna merah darah. Suami Butin ikut ngecek juga. Dia sentuhlah cairan itu dan pas dicium, aromanya anyir persis darah segar. Mereka nggak takut, tapi mereka mundur pelan dan akhirnya masuk ke rumah. Malam itu baik Butin, suami dan juga anaknya ini nggak tahu kenapa pohon pisang mereka ini bisa mengeluarkan darah segar seperti itu. Dan baru kali itu mereka mengalami kejadian yang aneh seperti ini. Singkatnya, sekitar jam 11 malam, mereka semua akhirnya tidur. Anaknya Butin, namanya Regi malam itu gelisah banget. Dia nggak bisa tidur dan nggak tahu kenapa dia kok nggak bisa tidur. Apalagi dia tahu bahwa beberapa hari terakhir banyak warga yang katanya ini didatengin oleh sosoknya Pram. Regi ini memang belum mengenal Pram lebih dekat, tapi dia tahu Pram. Dia sempat beberapa kali ketemu Pram dan hanya sekedar menyapa, karena Pram ini kan warga pendatang dan dia juga baru tinggal di situ. Jadi Regi sendiri belum sempat ngobrol-ngobrol banyak. Tapi malam itu Regi kepikiran soal Pram. Terus tiba-tiba Regi keinget soal darah yang netes dari pohon pisang di belakang rumahnya. Disitulah Regi sempat mikir, apa mungkin ini ada kaitannya sama sosoknya Pram? Pas dia kepikiran itu, Regi mengalihkan, pikirannya itu dialihkan. Dia memikirkan hal yang lain supaya dia nggak kepikiran soal Pram. Terus sudah sekitar hampir 1 jam lebih, Regi masih terus nggak bisa tidur. Akhirnya dia putuskan bangun, dia bikin kopi sekalian. Nah, dia menuju ke dapur belakang. Dia cek air panas di termos itu, air panasnya habis. Jadi dia harus rebus air dulu. Dan untuk merebus air ini ya harus menyalakan tungku dengan kayu bakar. Jadi Regi buka pintu belakang rumah. Pintu belakang itu mengarah langsung ke halaman belakang yang banyak ditumbuhi pohon pisang dan juga ketela. Disitulah dia ambil kayu bakar secukupnya. Dan pas Regi mau masuk ke dapur, dia sempat ngeliat sekilas ada orang yang berdiri di pohon pisang itu. Tapi pas diperhatikan, sosok itu sudah nggak ada lagi. Jadi Regi cuma berpikir mungkin dia waktu itu salah lihat. Dia masuk lagi ke dapur, dia nyalakan kayu bakar dan mulai merebus air. Sambil nunggu airnya matang, dia sambil ngerokok di situ. Dia duduk di amben, terus tiba-tiba dia dengar ada suara di halaman belakang, di area kebun pisang itu. Suaranya itu kayak orang yang lagi nebang pohon pisang. Nah, dia sempat berpikir, ini nggak mungkin kalau bapak atau ibu yang nebang pisang jam segini. Regi mikirnya, ini pasti maling ini. Nah, dia ambillah arit yang ada di sana, terus dia buka pintu belakang pelan-pelan. Begitu pintu sudah dibuka, Regi langsung teriak, "Weh, siapa itu?" Sambil dia mengarahkan senter ke arah kebun pisangnya. Gak ada siapa-siapa di situ. Kondisinya sepi. Dia arahkan senter ke setiap sudut kebun, ternyata nggak ada siapapun. Regi juga heran, padahal tadi itu dia mendengar ada suara jelas banget. Singkatnya dia balik lagi ke dapur, air sudah matang, dia bikinlah kopi, terus dia bawa ke ruang tamu depan. Dia duduk santai di situ. Dan belum sempat dia seruput kopinya, tiba-tiba Regi merasa ngantuk berat. Ngantuknya itu datang tiba-tiba. Sampai rasanya dia mau jalan ke kamarnya itu malas. Terus dia ini mau minum kopinya, tapi kopinya masih panas banget. Akhirnya Regi rebahan di ruang tamu itu, cuma beralaskan tikar. Dan belum lama dia tidur, Regi ini mengalami mimpi. Mimpinya itu kayak nyata. Jadi rasanya dia ini kayak kedatangan Pram di rumahnya. Tiba-tiba waktu itu Regi dengar ada yang ngucap salam. "Assalamualaikum." Regi jawab, "Waalaikumsalam." Terus Regi nyapa, dia lihatlah, loh, "Mas Pram, monggo mas, monggo mas." Pram masuk ke rumah Regi, langsunglah Regi itu menawarkan kopi ke Pram. "Mas, buatin kopi dulu ya." Tapi Pram cuma bilang, "Sudah mas, nggak usah, kopi ini aja buat berdua." Maksudnya kopi yang barusan dibuat Regi itu. Terus Regi bilang, "Oh ya sudah, monggo silakan diminum, ini rokoknya." Terus disitulah Pram ini minum kopi tersebut. Regi tanya di sini, "Sampean dari mana mas, kok tumben mampir ke sini?" Nah, Pram dia bilang kalau dia baru saja dari rumahnya Mbah Sarmin. Nah, Regi bilang di situ, "Kita belum kenalan loh mas, nama saya Regi." Nah, Pram bilang, "Saya namanya Pram." Nah, sampai di momen itu, Regi masih belum sadar kalau Pram ini sebenarnya sudah meninggal. Dia nggak sadar sama sekali. Terus akhirnya mereka ngopi bareng di situ, Pram itu diem terus. Regi juga bingung, ini mau ngomong apa. Nggak lama kemudian,
Pram bilang ke Reki, gini Mas, saya minta maaf kalau datang ke sini. Saya sebenarnya mau minta tolong. Nah, Reki kaget di situ. Mau minta tolong apa, Mas? Jadi gini loh, Mas. Saya ini minta tolong dirawatlah yang semestinya. Reki di situ cuma manggut-manggut. Dia masih nggak paham sebenarnya maksud Pram di mimpi itu. Terus Pram ngomong lagi, sampean pahamkan maksud saya, Mas. Reki masih belum paham, jadi dia kayak ngeblank di mimpinya itu. Nah, di situ Reki sambil ngopi, dia seruputlah kopinya supaya dia merasa agak fresh. Dan di momen Reki minum kopi itu, seketika itu juga, Pram ini berubah wujud jadi sosok yang serem banget. Di bagian lehernya itu mengucur darah yang deras banget, terus wajah dan juga bagian tubuhnya ini juga lebam-lebam. Langsunglah seketika itu juga, Reki ini keselak pas minum kopi. Bersamaan dengan itu, dia kebangun dari tidurnya. Pas Reki bangun, dia langsung berdiri. Dia masih bingung, barusan dia ini ngalamin apa. Akhirnya dia menuju ke kamar bapak dan ibunya. Reki ini mau membangunkan bapak dan ibunya. Tapi ketika dia ngelihat bapak dan ibunya tidur pules, dia nggak enak mau membangunkan. Jadi dia balik lagi ke ruang tamu, dia ambil rokok dan dia hisap rokoknya sambil dia mikir, barusan tadi dia ngalamin apa, kok kayak nyata banget situasinya. Terus dia ambillah kopinya. Pas dia mau minum, ternyata kopinya ini sudah habis. Kaget lagi lah Reki, dia bingung. Perasaan yang dia ingat sebelum dia ketiduran tadi itu, dia belum sempat minum kopinya sama sekali. Dia langsung matikan rokok di situ dan langsung masuk kamar dan dia tidur. Jadi pagi harinya dia ceritakan kejadian yang dia alami ini ke ibu dan juga ke bapaknya. Waktu itu bapaknya Reki ini nggak komentar apapun. Karena beliau juga merasa yang dialami Reki ini juga aneh. Jadi beliau nggak bisa ngomong apa-apa. Sedangkan ibunya Reki, Putin itu, beliau sampai nangis ketika mendengar cerita Reki. Dia benar-benar kasihan sama Pram. Karena memang sampai hari itu jasad Pram ini belum ditemukan. Dan Putin yakin kalau Reki malam itu memang didatengin Pram dan mungkin Pram ingin menyampaikan sesuatu ke Reki. Jadi Putin bilang, gini loh Le, kalau kamu ada waktu kamu bisa ngobrol sama tetangga-tetangga atau mungkin sama Pak Sarmin. Mungkin mereka juga mau sama-sama nyari jasadnya Pram. Kasihan loh Le. Gimana pun juga Pram itu harus dimakamkan dengan layak. Nah akhirnya sampai pada suatu ketika, Suat ini muncul lagi. Nah Suat waktu itu membuat sebuah kegiatan, yang kegiatan ini mewajibkan semua warga untuk ikut gotong royong. Nah saat itulah Mbah Sarmin bersama anak-anaknya dan juga beberapa warga nekat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi diam-diam, Mbah Sarmin dan beberapa warga berniat sekalian untuk mencari jasadnya Pram. Apalagi Reki ini juga sudah menyampaikan ke Mbah Sarmin soal kejadian yang dia alami itu. Jadi hari itu, pas semua warga ini gotong royong membabat semak belukar di sekitaran desa itu, ada beberapa warga yang berpencar. Ada yang benar-benar kerja membersihkan desa, tapi ada yang masuk ke dalam hutan untuk mencari jasadnya Pram. Sebisa mungkin, jangan sampai ketahuan Suat dan kelompoknya. Jadi mereka bagi tugas. Kebetulan Mbah Sarmin dan 5 orang warga termasuk Reki ini ikut masuk ke hutan untuk mencari jasadnya Pram. Hari pertama, sampai sore hari, mereka mencari dan juga sudah menelusuri lahan dan juga semak belukar, jasad Pram ini masih belum ditemukan. Jadi mereka harus cepat-cepat kembali ke desa supaya nggak dicurigai oleh Suat dan kelompoknya. Terus keesokan harinya, karena Suat dan kelompoknya ini masih memerintahkan perintah yang sama, warga harus membersihkan desa dan membabat alas yang ada di ujung desa, semua warga di situ keesokan harinya ini masih gotong royong bersih-bersih desa. Dan seperti hari sebelumnya, ada warga yang masuk ke hutan, tapi hari itu Mbah Sarmin nggak ikut. Beliau memilih untuk tetap di desa supaya nggak dicurigai oleh kelompoknya Suat. Jadi di situ Reki dan 5 bapak-bapak yang lain masuk ke hutan. Mereka mencari lebih pelan-pelan lagi. Hari itu mereka mencari sampai sore hari, tapi jasad Pram ini belum juga ditemukan. Pada akhirnya warga memutuskan untuk kembali ke desa lagi karena mereka nggak mau dicari oleh Suat dan kelompoknya. Nah, pas mereka jalan kembali ke desa itulah, di dekat pepohonan bambu, di situ ada beberapa pepohonan dan juga semak-semak, tiba-tiba Reki itu mendengar kayak ada yang manggil dia. Mas, Reki sempat tanya ke bapak-bapak yang ada di sana, Pak, manggil saya toh Pak? Bapak-bapak yang lain ini sambil jalan, sambil nyabet semak-semak yang ada di sana itu, mereka jawab, siapa yang manggil kamu, Gi? Nggak lama kemudian Reki dengar lagi, ada yang manggil, itu benar-benar terdengar jelas di telinga Reki. Mas, disitulah Reki langsung merinding, dia langsung keinget dengan suara Pram. Reki minta ke bapak-bapak ini untuk berhenti sebentar. Pak, berhenti Pak. Mereka tanya,
Kenapa Togi kok berhenti? Bentar Pak, Regi itu sambil menebaskan parangnya ke semak-semak dan dia menuju ke arah pepohonan bambu. Baru 5 langkah Regi ini jalan, dia mencium bau busuk bangkai. Dia langsung merinding di situ. Akhirnya Regi bilang ke bapak-bapak ini, Pak, tolong semua jalan ke sini Pak. Terus satu persatu bapak-bapak ini mengikuti Regi. Ketika mendekat ke arah Regi, mereka juga spontan bilang, "Wo, ambu batang ini, bau bangkai ini." Nah, salah satu dari mereka ini langsung nyeletuk, ini bisa jadi jasadnya Pram ada di sekitar sini. Dan situasinya waktu itu sudah mulai gelap. Gak lama kemudian Mbah Sarmin datang menyusul mereka. Mbah Sarmin itu agak berlarian menyusul, dan setibanya di situ Mbah Sarmin langsung bilang ke semua orang, Suat dan gengnya sudah pulang dari tadi. Warga juga sudah bubar. Nah, orang-orang ini ngomong ke Mbah Sarmin, Mbah, ini kayaknya jasadnya Pram ada di sekitar sini, Mbah. Di sini bau bangkai nyengat banget. Dan yang membuat merinding adalah ketika Mbah Sarmin itu baru pulang dari acara bersih-bersih itu, begitu Mbah Sarmin mau masuk ke rumah, dia dengar jelas suara Pram. Yang didengar Mbah Sarmin, Mbah, ikut sini, Mbah. Nah, seketika itu juga Mbah Sarmin langsung menyusul orang-orang yang lagi mencari jasadnya Pram. Jadi nggak lama setelah Mbah Sarmin ini datang, Mbah Sarmin langsung jalan duluan. Dia mendekat ke arah pepohonan bambu itu, terus di situ ada semacam gundukan, tapi gundukannya itu pendek banget. Mbah Sarmin kaget pas ngelihat ada dengkul dan sikut manusia yang kelihatan mencuat. Jadi Mbah Sarmin langsung membongkar gundukan itu dengan tangannya. Dan disitulah jasad Pram ini ditemukan. Jadi jasad Pram ini nggak benar-benar dikuburkan, cuma ditutupi tanah seadanya, dan kondisinya itu sangat-sangat mengenaskan. Jadi dengan buru-buru, warga langsung berusaha memindahkan jasad Pram. Regi langsung lari menuju ke rumahnya Pak Ji. Pak Ji ini masih punya simpanan kain kafan yang belum kepake. Setelah itu jasad Pram ini hanya dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi, terus dibungkus kain kafan, dan dimakamkan di sekitar situ dengan liang lahat yang agak dalam. Setelah itu, semua yang ada di sana ini berdoa bersama untuk arwah Pram. Dan malam harinya, warga bersepakat untuk mengirim doa bersama selama 3 hari di rumah mereka masing-masing. Dan alhamdulillah, secara bersamaan, sosok Pram ini nggak muncul lagi. Nah, kisah kekejaman dan juga kezaliman di desa itu nggak hanya menimpa Pram sebenarnya. Ada juga kasus lain ini yang seperti pencuri yang dibakar hidup-hidup di sana, dan orang-orang yang misalnya pernah berurusan dengan Suat dan kelompoknya, itu sering banget disembelih. Tapi pada akhirnya, para pelaku kejahatan ini nggak luput dari pembalasan. Berjalannya waktu, Suat dan kelompoknya ini nggak lepas dari azab. Dan ketika cerita ini dibagikan, sosok Abbas ini sudah meninggal. Menurut kesaksian dari orang-orang, pada saat itu Abbas ini sempat mengalami sakit selama 2 tahunan. Tapi dia nggak juga mati. Sakitnya Abbas juga aneh. Dia nggak bisa jalan sama sekali, setiap makan selalu muntah, dan setiap mendengar orang ngomong, dia kayak orang kerasukan. Dan dia tersiksa itu selama kurang lebih 2 tahunan. Selain Abbas ini tersiksa batin, mentalnya juga tersiksa. Dan kabar tentang si Sofyan itu juga dia sudah meninggal. Kasusnya hampir sama seperti yang dialami Abbas. Dia sempat sakit parah dan nggak mati-mati. Sampai pada akhirnya, Sofyan ditemukan mati dalam kondisi yang mengenaskan. Seluruh badannya itu membiru. Dari mulutnya itu mengeluarkan busa. Dan jenazahnya itu matanya nggak bisa ditutup. Nah, sampai saat ini, ada orang-orang Suat ini yang masih hidup, tapi hidupnya sangat mengenaskan, hidupnya susah, sering sakit-sakitan, dan hidupnya itu kayak orang yang nggak berguna sama sekali. Semua orang, bahkan anak menantunya ini, nggak ada hormat-hormatnya ke orang tersebut, dan sampai saat ini, dia masih tinggal di desa tersebut. Sedangkan Suat sendiri, dia ini masih hidup. Dia sudah tua dan kondisinya sudah pikun, hidupnya juga sengsara, padahal dulunya tanah dan kebunnya ini puluhan hektar, hasil dari merampas orang-orang lain itu. Tapi pada saat ini hidupnya miskin, dia nggak punya apa-apa. Rumah juga masih numpang, hidupnya juga berpindah-pindah tempat karena banyak orang-orang yang nggak suka dengan dia dan keluarganya. Sedangkan Mbah Sarmin sendiri, beliau meninggal di tahun 2024 yang lalu, dan cerita tentang desa Sanggarpati ini bukan cuma soal teror dan kejadian gaib. Dari awal sampai akhir, semua yang terjadi ini sebenarnya menunjukkan satu hal, bahwa setiap perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Baik nantinya akan dibalas cepat atau dalam waktu yang lama, tapi nggak ada yang hilang begitu saja. Jadi warga desa dulunya hidup dengan rasa takut karena ulah Suat dan kelompoknya. Dan yang membuat desa ini rusak adalah kezaliman dan juga sikap merasa paling berkuasa. Dan ketika itu dilakukan terus-terusan, hukum alam dan hukum Tuhan itu berjalan dengan sendirinya.
Di cerita ini Pram meninggal tidak wajar. Jasadnya dibuang begitu saja. Tapi walaupun dia sudah tidak ada, Allah tetap membuka jalan agar kebenaran ini muncul. Warga yang diam akhirnya digerakkan untuk mencari jasadnya. Orang yang dulunya takut akhirnya dipaksa keadaan untuk berani. Dan jasad Pram tetap kembali ke tempat yang layak. Dan ini tandanya nggak ada kebaikan yang sia-sia. Dan tidak ada kezaliman yang bisa ditutup-tutupi selamanya. Suad dan kelompoknya dulu merasa kuat, tapi umur mereka tidak berakhir dengan baik. Sakit yang berkepanjangan, hidup yang sempit, ditinggalkan orang-orang tercintanya, dan disisakan rasa takutnya sendiri. Dan itulah pelajaran dari kisah ini, dan semoga semua yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Hidup memang tidak selalu adil, teman-teman. Tapi Tuhan selalu lebih adil dari apa yang kita kira. Yang dizalimi, jangan putus asa. Dan yang menjalimi, jangan pernah merasa aman. Dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, sewenang-wenang, dan merasa paling berhak atas hidup orang lain. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang hanyalah amal, bukan kuasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.